Perkebunan Provinsi Jawa Timur menggulirkan program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan pelatihan penumbuhan agropreneur muda tembakau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tembakau, serta melahirkan regenerasi petani dalam budidaya tembakau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk membiayai sejumlah program yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menggulirkan program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan pelatihan penumbuhan agropreneur muda tembakau. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno mengungkapkan, luas areal tembakau nasional mencapai 204.933 hektar dan Jawa Timur berkontribusi sebesar 45%. Menurut Heru Suseno, realisasi tanam tembakau Jawa Timur tahun 2022 seluas 88.962 hektar. Sementara realisasi terpanen seluas 83.626 hektar yang tersebar di 27 kabupaten sentra tembakau dengan produksi sebanyak 97.936 ton atau 43,9% dari produksi nasional. Pada tahun 2022, terdapat 10 kabupaten sebagai penyumbang hasil produksi tertinggi di Jawa Timur. 10 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian terhadap komoditas tembakau, petani tembakau, dan industri hasil tembakau. Secara khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan tahun 2022 hingga 2024. Peraturan Gubernur tersebut mengatur secara tegas target peningkatan produksi tembakau Jawa Timur yang selama ini 1 ton per hektar menjadi 2 ton per hektar. Meningkatkan mutu kualitas tembakau Jawa Timur setara dengan tembakau impor sesuai kebutuhan pabrik rokok dan perlindungan terhadap petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok. Di dalam pasal 3 ayat 1 huruf A, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan, arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan terdiri atas melestarikan budidaya tembakau dan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, serta mengembangkan industri hasil tembakau berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan dan menjaga nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia. Jawa Timur memberikan kontribusi 43% untuk nasional. Dan ini menjadi provinsi yang terbesar memberikan share kepada produksi nasional untuk tembakau. Ini menjadi kewajiban dari kita untuk mempertahankan produksi yang cukup besar ini. Ibu Gubernur memberikan perhatian yang cukup besar terhadap produksi tembakau yang ada di Jawa Timur. Salah satunya dengan membuat sebuah peraturan gubernur nomor 10 tahun 2022 tentang arah kebijakan perlindungan dan perkembangan pertembakauan pada tahun 2022 tahun 2024. Salah satu substansi penting dalam peraturan gubernur tersebut adalah melestarikan budaya tembakau dan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, serta mengembangkan industri hasil tembakau yang berbasis lokal, yang mengembangkan, aktualisasikan, dan menjaga nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal masyarakat. Diharapkan produksi diikuti peningkatan produktivitas serta kualitas tembakau sebagai substitusi tembakau impor. Kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan juga dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara petani tembakau,
industri hasil tembakau, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan usaha tani tembakau dan industri hasil tembakau di Indonesia dalam bentuk kemitraan. Kegiatan inovasi pengembangan varietas tembakau unggul di Jawa Timur dilaksanakan di 17 kabupaten dengan total areal tanam mencapai 102 hektar. Program strategis ini juga melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sejalan dengan arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan tahun 2022-2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 2 kegiatan inovasi yang melibatkan kelompok tani tembakau dan industri hasil tembakau atau IHT. 2 kegiatan tersebut yaitu inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan pelatihan penumbuhan agropreneur muda tembakau. Kegiatan inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dilaksanakan di 17 kabupaten. 17 kabupaten tersebut adalah Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumeneb, Tuban, dan Tulungagung. Kegiatan yang dilaksanakan berupa demplot pengembangan varietas tembakau unggul lokal seperti Jawa, Python, Madura, Virginia, Kasturi, dan Besuki Naos dengan target areal tanam mencapai total 102 hektar. Target areal tanam varietas tembakau Besuki Naos seluas 8 hektar, tembakau Jawa 40 hektar, tembakau Jawa Rejepsidi 4 hektar, tembakau Kasturi 16 hektar, tembakau Madura 16 hektar, tembakau Python 4 hektar, dan tembakau Virginia 14 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno menyatakan, dalam program inovasi pengembangan tembakau unggul, kelompok tani peserta program mendapatkan fasilitasi berupa bantuan sarana produksi, upah tenaga kerja, edukasi kelembagaan, dan kemitraan. Tujuan dari inovasi dalam pertembakauan di Jawa Timur adalah meningkatkan produksi dan produktivitas dan mutu tembakau melalui pengembangan varietas unggul lokal yang memang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Pelepasan ini menjadi hal yang sangat penting karena varietas unggul walaupun sudah dibuktikan keunggulan tetapi harus legal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jaminan pasar melalui edukasi, kelembagaan, dan pola kemitraan dengan pedagang, dengan perusahaan rokok, dan sekaligus dengan petani tembakau yang ada di Jawa Timur. Pola kemitraan yang dibangun dalam kegiatan ini melibatkan di industri hasil tembakau atau IHT, baik badan usaha milik swasta maupun perseorangan. Salah satu peserta program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul adalah kelompok tani Gumuk Makmur di Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Kelompok tani ini menanam tembakau varietas Python 4 di lahan demplot seluas 2 hektar. Ketua Kelompok Tani Gumuk Makmur, Saiful Bahri, mengapresiasi program Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur karena banyak memberikan manfaat. Ini sangat membantu sekali untuk kelompok saya, Gumuk Makmur. Ya. Ini saya dari pembersihan lahan sampai pengelolaannya, saya betul-betul menjaga gimana sekiranya tanaman yang dapat bantuan program ini sebaik mungkin. Hasilnya memuaskan dan tidak mengecewakan ke dinas. Dan sangat membantu sekali untuk kelompok saya, termasuk dapat bantuan pupuk, biaya tanam juga ada, pengairan juga ada, Pak. Sangat membantu sekali. Perawatannya juga ada, pengairannya juga ada. Saiful Bahri menambahkan, program inovasi pengembangan varietas
tembakau unggul ini menerapkan Good Agriculture Practices atau GAP. Mulai dari penggunaan benih bersertifikat, proses penanaman, pemupukan menggunakan pupuk yang dianjurkan dengan tata cara yang benar, perawatan tanaman seperti membuang pucuk tanaman tembakau atau topping, hingga tahapan panen dan pasca panen. Dalam program strategis ini, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur juga melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kerjasama dengan BRIN diharapkan dapat menghasilkan produk yang bisa membantu petani meningkatkan hasil dan produktivitas tembakau. Keengganan generasi muda bertani mengancam keberlanjutan budidaya tembakau di Jawa Timur. Karena itu, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menggulirkan program penumbuhan agropreneur muda tembakau. Program ini mengajak generasi milenial membudidayakan tembakau sesuai pedoman Good Agriculture Practices. Budidaya tembakau di Jawa Timur di masa depan akan sangat bergantung pada generasi muda. Namun, keengganan anak muda bertani menjadi ancaman bagi keberlangsungan budidaya tembakau di Jawa Timur. Tidak adanya generasi penerus berpotensi menyebabkan hilangnya varietas tembakau unggul lokal bersertifikat yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian melalui edukasi budidaya sesuai Good Agriculture Practices. Untuk menghindari kerugian akibat mandeknya regenerasi petani tembakau, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan minat generasi milenial membudidayakan tembakau. Di antaranya dengan menggulirkan program penumbuhan agropreneur muda tembakau. Sasaran kegiatan ini adalah petani muda milenial kelahiran tahun 1981 hingga 1996. Untuk menjaga supaya budidaya tembakau masih diminati oleh para milenial, maka kami juga membuat sebuah inovasi yang kami namakan Agripreneur Muda Tembakau. Yang tujuannya adalah menumbuhkan minat dan kompetensi petani muda dalam rangka regenerasi bidang usaha tani tembakau melalui edukasi tembakau sesuai dengan Good Agriculture Practice-nya, kemudian kelembagaannya dan pola kemitraan. Program yang dibiayai dana bagi hasil cukai hasil tembakau Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan di 5 kabupaten, yaitu Bondowoso, Jember, Jombang, Lamongan, dan Probolinggo dengan luas areal tanam mencapai 32 hektar. Varietas tembakau yang ditanam meliputi varietas tembakau Besuki Naos, tembakau Jawa, tembakau Kasuri, tembakau Python, dan tembakau Virginia. Subkoordinator Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Evi Rosilawati, menyatakan potensi komoditas tembakau Kabupaten Probolinggo sangat kuat. Probolinggo bahkan memiliki varietas tembakau yang bersertifikat sehingga wajib dilestarikan. Sangat bersyukur sekali ya Mas ya, karena kita kan anggaran DPHCHT di kabupaten kan sudah dibilang prioritas untuk pupuk. Nah ini ada anggaran DPHCHT dari provinsi untuk kegiatan petani-petani milenial ya, petani muda, agropreneur dengan inovasinya. Sangat bersyukur sekali karena di Kabupaten Probolinggo potensi sumber daya alamnya terutama untuk komoditas perkebunan tembakau itu kan sangat luas dan itu perlu dipertahankan atau dilestarikan untuk kedepannya karena harga tembakau juga menjanjikan dan merupakan devisa negara. Di
Kabupaten Probolinggo, program penumbuhan agropreneur muda tembakau dilaksanakan oleh kelompok tani Randu Arum 01 di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton. Program ini diikuti oleh 20 anggota kelompok tani yang berusia muda. Mereka mendapat bimbingan dan pendampingan dalam menerapkan Good Agriculture Practices atau GAP. Para petani milenial ini diedukasi cara budidaya tembakau yang baik, benar, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menyusun modul khusus berisi bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh anggota kelompok tani. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk budidaya tembakau yang jelas, sehingga para petani muda ini dapat mengikuti secara runut. Pembelajaran yang diberikan tidak sebatas teori atau diskusi di dalam ruangan. Mereka juga mempraktikkan langsung di lahan percontohan atau demplot, sehingga beragam persoalan yang dihadapi seperti penggunaan benih, pengolahan lahan dan pembuatan got keliling, sistem tanam dan sulam, cara pemupukan yang benar, pemeliharaan tanaman, mengenali jenis hama dan pengendaliannya, didiskusikan bersama disertai penerapannya. Kami sebagai pemuda milenial di sini memberi stimulus pada kami dan teman-teman kami dalam bertani tembakau. Yang mana waktu kami pasti agak takut gimana cara membudidaya tembakau, di sini ada terobosan dalam agropreneur muda ini memberi cara-cara bercocok tanam tembakau yang bagus dan menghasilkan tembakau bagaimana kualitas yang diinginkan sama kita. Dalam pengembangan ini, dinas alhamdulillah memberi kami untuk menyewa lahan di sana dari dinas nanti, terus memberikan bibit dan pupuk untuk pengolahan, dan untuk kegiatannya kita dikasih halukan juga untuk bagaimana cara untuk pengolahan ini. Jadi kita tidak hanya dididik untuk bertani di tembakau, juga kita dituntun, benar-benar dituntun dalam membudidayakan tembakau di sana. Dan juga di sana alhamdulillah kami diajari bagaimana cara berbisnis di tembakau di sana untuk bermitra dengan gudang-gudang di sana. Selain kegiatan on-farm, para petani milenial ini juga mendapat bimbingan kewirausahaan budidaya tembakau dan menjalin kemitraan. Dampak yang diharapkan dari program penumbuhan agropreneur muda tembakau ini adalah meningkatnya jumlah petani muda tembakau milenial yang terakses informasi teknis budidaya sesuai GAP, kelembagaan, dan kemitraan yang berkeadilan. Program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan penumbuhan agropreneur muda tembakau mendapat apresiasi dari petani tembakau. Program tersebut dinilai positif karena memberikan banyak manfaat. Ujungnya, program strategis tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Tembakau merupakan salah satu produk perkebunan unggulan Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan perhatian dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan tahun 2022-2024. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menggulirkan program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan pelatihan penumbuhan agropreneur muda tembakau. Kelompok tani peserta program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul mengakui program Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini memberi banyak manfaat. Ketua Kelompok Tani Gumuk Makmur, Syaiful Bahri berharap program yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini menjangkau peserta lebih banyak dan areal tanam yang lebih luas. Kalau harapan saya mudah-mudahan bukan cuma 2 hektar ke depan yang dapat program ini. Kalau bisa ini Mas, tahun depan ini saya mengharap 20 hektar nanti. Biar sama-sama kelompok yang lain, kan di Sumber Centeng ada 5 kelompok Mas. 5 kelompok, biar juga merasakan semua tiap kelompok Mas nanti.
Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten Probolinggo, Ahmad Muzakir menilai program penumbuhan agropreneur muda tembakau sangat tepat karena generasi penerus budidaya tembakau harus disiapkan. Mereka tidak sekedar melanjutkan menggarap lahan, namun juga memiliki jiwa kewirausahaan di bidang budidaya tembakau, mandiri, dan berwawasan luas. Program agropreneur ini, saya selaku Asosiasi Petani Tembakau Kabupaten Probolinggo mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Perkebunan Provinsi karena ini merupakan dedikasi kepada generasi muda karena agropreneur ini memang sasarannya kepada petani milenial. Bagaimana sekiranya nanti tercipta entrepreneur pertanian yang mencintai betul-betul terhadap pertanian tembakau. Lah di sini agropreneur ini memang tidak serta-merta hanya digelontorkan dananya, tetapi di situ ada pembinaan. Sementara Ketua Kelompok Tani Randum Arum 01, Desa Randum Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Muhammad Arif menilai program penumbuhan agropreneur muda tembakau ini membangun optimisme di kalangan petani milenial. Menurutnya, program ini menjadi solusi bagi generasi muda untuk melakukan budidaya tembakau dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kami sangat optimis Mas dengan program ini. Kenapa? Dengan kekompakan pemuda-pemuda di Desa Randum Merak ini dan sangat menikmati dengan adanya kegiatan ini. Ternyata bertani dengan menggunakan sistem agropreneur ini mudah dan model tembakonya itu perkembangannya lebih cepat kayak gitu. Dan nanti kita akan mempelajari lagi lebih lanjut bagaimana nanti di kemitraan di bidang di sana. Karena ini masih program awal, jadi kita masih belum tahu bagaimana, kita masih belum tahu. Tapi kalau sudah dari dari segi penanamannya itu budidayanya alhamdulillah emang beda. Kita sangat optimis di sana. Wah, ternyata budidaya menggunakan agropreneur ini pembudidayanya lebih gampang dengan yang reguler kayak gitu. Kita optimisnya di sana. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno menegaskan, program inovasi pengembangan varietas tembakau unggul dan pelatihan penumbuhan agropreneur muda tembakau di Jawa Timur bukan sekedar meningkatkan produktivitas dan mutu tembakau Jawa Timur. Lebih dari itu, program strategis tersebut diharapkan berujung pada kesejahteraan petani tembakau Jawa Timur. Dari semua yang kami lakukan, termasuk di dalamnya ada inovasi, maka sebetulnya kami ingin menjaga bahwa produksi dan produktivitas tembakau di Jawa Timur masih tetap leading untuk di level nasional. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana produksi yang tinggi, produktivitas yang bagus akan memberikan kesejahteraan para tani. Termasuk bagaimana industri hasil tembakau itu bisa berkembang di Jawa Timur. Tentunya endingnya adalah petani bisa sejahtera. Petani tembakau Jawa Timur sejahtera adalah cita-cita bersama. Melalui program-program yang digulirkan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, kita berharap cita-cita tersebut menjadi nyata. Optimis Jatim bangkit. Saya Sandana Lakshmi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.